Enggak, kamu gak boleh masuk. Ini bukan rumah kamu lagi. Dan aku gak akan pernah izinin kamu ketemu sama Sela lagi. Mas, aku ini istri kamu dan juga ibu dari Sela. Kenapa kamu jadi ngelarang aku buat ketemu sama anak aku sendiri? Sejak kamu meninggalkan rumah ini, kamu bukan lagi ibu dari Sela. Apa maksud kamu, Mas? Tolong, aku hanya ingin melihat anakku. Kamu sadar gak sih, Dina? Kamu ninggalin kita demi kemewahan, pergi ke kota meninggalkan anak dan suami hanya demi kesenanganmu sendiri. Kamu egois, Dina. Bahkan anak kamu sakit aja kamu gak peduli. Sekarang pergi dari sini. Aku gak mau ngeliat kamu ada di desa ini. Sayang, makan yang banyak ya. Tuh, ayah sengaja bikinin nasi goreng kesukaan kamu. Makan yang banyak ya. Iya ayah, Sela makan nasi gorengnya. Wah, enak ayah. Nasi goreng ayah emang paling enak sedunia. Haha, bisa aja kamu. Siapa dulu dong ayahnya Sela? Pinter banget sih anak ayah. Habiskan ya. Dina, makan nasi gorengnya. Kamu akhir-akhir ini makannya nggak teratur. Jangan siksa tubuh kamu seperti itu. Nanti kamu sakit. Kalau kamu sakit, kasihan Sela. Ayo cepat makan. Bosen aku kalau makan sama nasi goreng terus. Kayak nggak ada makanan lain aja. Kayak orang-orang dong makan tustik. Kalau kamu nggak mau makan nasi gorengnya, ya kamu bikin sendiri aja. Masak sendiri sana. Kamu harus tahu, Dina, hidup ini memang seperti ini. Jadi syukuri aja apa yang ada. Aku capek hidup kayak gini terus. Hidup di desa kecil, nggak bisa bebas. Cuma bisa ngurus anak, ngurus rumah, uang belanja sedikit. Aku capek, Mas. Kamu pikir aku nggak capek? Ayah, jangan marah-marah. Sela takut ayah. Ayah nggak marah kok sayang. Maaf ya tadi cuma kelepasan aja. Ayah boleh minta tolong nggak ambilkan kacamata ayah di kamar? Boleh ayah, sebentar ya, Sela ambilkan. Makasih ya. Kalau kamu mau ngeluh jangan di depan Sela. Dengar Dina, aku minta maaf kalau kamu merasa nggak bahagia. Tapi aku sedang berusaha. Berusaha apa? Apa yang kamu usahain selama ini, Mas? Hidup aku gini-gini aja. Aku pengen hidup mewah, belanja, pergi jalan-jalan, punya pembantu. Jadi nggak perlu capek-capek ngurusin rumah. Kenapa kamu cuma diam? Jawab aku, Mas. Aku capek hidup miskin kayak gini terus. Maafkan aku Dina, aku belum bisa ngasih apa-apa yang kamu mau. Tapi aku sedang berusaha. Aku harap kamu bisa sabar menunggu sampai aku bisa bahagiain kamu suatu hari nanti. Tunggu Dina, kamu serius mau pergi ke kota? Dina, anak kita masih kecil. Kamu tega mau ninggalin Sela? Sela masih butuh kamu. Pikirkan baik-baik. Mas, keputusan aku udah bulat untuk pergi ke kota. Aku capek kalau kita hidup kayak gini. Setidaknya di sana aku bisa cari kerja, dapat uang yang banyak, biar gak miskin terus kayak gini. Tapi nggak harus ke kota kan? Kamu bisa cari kerja di sini. Kalau kamu di sini kan nggak perlu ninggalin aku dan Sela. Aku mohon Dina, pikirkan baik-baik sama keputusan kamu ini. Kasihan Sela, dia masih butuh kamu. Di sini aku kerja apa, Mas? Kerja di sini juga pasti gajinya nggak seberapa. Udahlah, Mas, aku tetap mau pergi. Nggak, kamu nggak boleh pergi. Aku nggak izinin kamu pergi. Mas, kamu apa-apaan sih? Balikin kopernya. Aku mau pergi, Mas. Kamu gak bisa menghalangi aku. Kamu tega biarin aku hidup dalam kemiskinan ini? Kamu jahat, Mas, kalau kamu biarin aku dalam kemiskinan ini. Ibu, jangan pergi ibu. Sela sayang sama ibu. Jangan tinggalin Sela sama ayah. Sela, dengarkan ibu, nak. Ibu harus pergi. Ini semua buat kebaikan kita. Kamu harus di sini sama ayah kamu. Jangan nakal ya. Nurut apa yang ayah kamu bilang. Enggak ibu. Sela mau ikut sama ibu. Jangan pergi bu. Ibu harus tetap pergi. Kamu di sini sama ayah kamu ya. Sini koperku. Jaga Sela baik-baik. Aku pergi. Kamu serius Dina? Kamu nggak lihat Sela nangis terus kayak gini? Mas, aku mohon hargai keputusan aku. Ibu, jangan pergi ibu. Aku mau ikut ibu. Ibu. Sudah nak, jangan menangis. Biarkan ibu kamu pergi ya. Sudah ya, ada ayah di sini. Kamu sama ayah aja. Tapi ayah, nanti kalau Sela mau ketemu sama ibu gimana? Sela pasti bakal kangen sama ibu. Kan kita bisa telepon ibu nak. Sela bisa telepon ibu kapanpun. Sudah ya, jangan nangis. Kamu benar-benar tega Dina. Kamu meninggalkan kita. Aku kecewa sama kamu. Sudah 3 bulan aku di sini. Hidupku sekarang jadi jauh lebih baik daripada di desa. Aku punya segalanya di sini. Tapi Sela sama Mas Dino gimana ya keadaannya? Apa mereka baik-baik aja? Aku ngapain mikirin mereka? Mereka cuma penghalang kebahagiaanku.
Hai Din, ngelamun aja lu. Gua lihat-lihat lu kayaknya lagi banyak masalah. Kenapa sih? Sini cerita sama gua. Atau jangan-jangan lu lagi mikirin anak sama suami lu ya? Ya enggak lah, gue udah gak mikirin mereka lagi. Mereka cuma beban buat gue. Sekarang hidup gue udah tenang, gue udah bahagia di sini, udah punya segalanya. Jadi buat apa gue mikirin dia? Yakin? Gak usah bohongin diri lu sendiri, Din. Gue tahu dari lubuk hati lu yang paling dalam, lu itu sebenarnya kangen kan sama suami dan anak lu. Kenapa nggak pulang aja sih? Temuin mereka. Gue kan tadi udah bilang kalau gue udah gak peduli sama mereka. Jadi buat apa gue kangen sama mereka? Ya udah, terserah lu aja deh. Tapi inget Dina, suatu saat lu pasti akan menyesal karena udah menyia-nyiakan anak dan suami lu. Di desa lu punya keluarga, sedangkan di sini lu cuma sendirian. Kata siapa gue sendiri? Di sini kan gue sama lo itu sahabat gue. Gue udah anggap lo kayak saudara gue sendiri kok. Emangnya lo nggak nganggap gue juga? Bukan itu maksud gua, tapi ya udahlah, susah jelasinnya. Gue balik duluan ya. Kenapa setelah Mina ngomong kayak gitu perasaan aku jadi gak karuan ya? Mas Dino, Sela, kenapa jadi makin mikirin mereka sih? Gimana hari kamu? Ada yang mau diceritain gak sama aku? Udah 2 hari loh kita gak ketemu. Aku pengen tahu apa aja yang kamu lakukan tanpa aku. Hari aku gitu-gitu aja, cuma meeting dan meeting. Boring banget kan? Kalau kamu gimana? Ada cerita apa aja nih? Gak ada cerita apapun. Hidup aku gini-gini aja. Iya, hubungan kamu sama istri kamu gimana? Udah gak ribut-ribut lagi kan? Ya bisa dibilang gitu. Biasalah, perempuan kalau marah tinggal dikasih duit juga pasti marahnya reda. Tumben sih kamu nanyain istri aku. Kenapa? Takut ketahuan kalau kamu jalan sama aku? Ya iyalah, pakai nanya. Aku takut tahu gak? Bisa aja kan istri kamu tiba-tiba datang terus labrak aku di sini. Gimana coba? Dikira aku nggak bakalan malu apa? Kamu tenang aja Dina. Istri aku nggak bakalan tahu kok. Aku pastiin semuanya akan aman. Kamu percaya kan sama aku? Oh iya, soal anak sama suami kamu gimana? Kamu masih berhubungan sama mereka? Nggak kangen? Kenapa Sabta tiba-tiba nanyain mereka sih? Perasaan aku jadi gak karuan gini kan? Aku harus tetap tenang. Aku udah lama gak komunikasi sama mereka. Lagian mereka juga pasti udah bahagia kok. Hei, jangan sedih dong. Aku nggak bermaksud bikin kamu sedih. Gini aja, buat ngehibur kamu, aku punya sesuatu buat kamu. Ini buat kamu. Ini buat aku? Serius? Wah, makasih ya. Ini bagus banget. Aku suka deh. Harusnya aku senang, tapi kok perasaan aku malah kosong ya? Semua perempuan ternyata sama aja ya. Dikasih barang mahal dikit langsung luluh. Bagus deh kalau kamu suka. Aku seneng. Aku nggak bisa kembali ke desa. Hidup di sana itu sudah tidak cocok lagi untukku. Tapi Sela dan Mas Dino, apa kabar ya? Ini foto yang aku ambil sama Sela pas ulang tahun dia yang ke-7 tahun. Dia minta beliin sepeda, tapi karena kita nggak punya uang waktu itu, kita nggak jadi beli. Cuma ke taman sambil ngeliatin anak-anak lain naik sepeda. Sela gak nangis sama sekali. Dia bahkan bilang kalau dia bisa beli sepeda nanti kalau udah gede. Kenapa aku jadi nangis gini? Sadar Dina, sadar. Kamu gak boleh kayak gini. Mereka pasti sudah bahagia tanpa aku. Ayo Dina, kamu pasti bisa. Kamu gak boleh mikirin mereka. Fokus aja sama diri kamu sendiri. Nangis lagi lu. Kan gue udah bilang kalau lu kangen sama anak dan suami lu, mending pulang aja. Atau seenggaknya lu bisa telepon mereka. Gue yakin mereka juga pasti kangen sama lu. Terutama anak lu. Dia masih kecil kan? Kasian loh. Cukup Mina, gue gak mau bahas itu lagi. Lagian siapa juga yang nangis? Mata gue cuma kelilipan kok. Gak usah so tau. Gak usah bohong. Lo itu gak jago bohong Dina. Gue tahu lo itu sebenarnya nahan kangen kan sama mereka. Cuma lo lebih milih ngikutin ego lo buat enggak berkomunikasi lagi sama mereka. Ego jangan dikasih makan Dina. Nanti ujung-ujungnya lo yang nyesel. Ya terus gue harus gimana? Bohong kalau gue gak kangen sama mereka. Tapi gue gak bisa ketemu sama mereka. Gue harus tetap di sini, di tempat gue. Tenangin diri lo dulu. Pikirin baik-baik. Apa yang selama ini lo lakuin itu benar atau enggak. Gue kasih waktu buat lo merenung. Sampai ketemu nanti ya, oke? Aku harus apa? Gak mungkin aku kembali ke desa. Badan kamu panas banget. Ini Bang Dino juga belum pulang lagi. Kasian kamu Sela. Putra, gimana keadaan Sela? Tadi pas kamu telepon, abang langsung ninggalin kerjaan. Tapi maaf, tadi sedikit macet. Sela badannya makin panas Bang. Dari tadi dia juga ngigo terus.
Ya Allah nak, kasihan banget kamu. Makasih ya Putra, kamu udah bantuin abang buat jaga Sela. Iya sama-sama bang, abang gak usah sungkan. Lagian Sela kan keponakan aku keluar dulu ya bang. Kalau kamu butuh sesuatu telepon aja. Iya, sekali lagi makasih ya Putra. Ayah, dingin, ayah, dingin. Kepala Cela sakit, ayah. Tolong, ayah. Ibu, Cela mau ketemu ibu. Ibu di mana, ayah? Cela mau ketemu ibu. Sabar ya nak, ibu pasti pulang kok. Ya Allah, aku bener-bener gak tega ngeliat Sela sakit kayak gini. Kalau boleh tukar saja dengan saya ya Allah. Sekarang Sela minum obat dulu ya, biar cepat sembuh. Enggak mau, ayah. Cela nggak mau minum obat. Cela maunya ketemu ibu. Ibu, ibu di mana, ayah? Cela kangen sama ibu. Cela mau minum obatnya sama ibu aja. Sela, dengerin ayah ya. Kamu mau ketemu sama ibu kan? Kalau kamu mau ketemu sama ibu, kamu harus sembuh dulu ya. Ibu itu gak mau ngeliat kamu sakit kayak gini. Jadi kamu minum obat dulu ya. Tapi ibu beneran datang kan, ayah? Cela bisa ketemu sama ibu kan? Cela bisa peluk ibu lagi kan, ayah? Iya nak, kamu bisa peluk, cium, main atau apapun itu sama ibu. Tapi Sela harus sembuh dulu. Ayo buka mulutnya, bismillah dulu. Nah, sekarang Sela tidur ya, istirahat biar cepet sembuh. Nanti biar bisa cepet-cepet ketemu sama ibu. Akhirnya Sela mau minum obat, semoga demamnya cepet turun. Kalau sampai belum turun, aku harus bawa dia ke rumah sakit. Apa Dina harus tahu soal Sela? Tapi dia kan selama ini gak pernah nanya kondisi Sela. Kenapa aku jadi keinget terus ya sama Sela? Perasaan aku jadi gak enak gini. Apa dia baik-baik aja ya? Ayo Dina, kamu harus fokus sama kehidupan kamu. Kamu gak boleh mikirin mereka terus. Halo Kak Dina, Kak, Sela sakit, dia manggil-manggil kakak terus. Kak pulang ya, kasihan Sela Kak. Kakak nggak bisa pulang. Kakak masih sibuk di sini. Di sana kan ada Mas Dino. Dia pasti bisalah jagain Sela. Udah ya. Bang Dino emang ada kak, dia malah selalu ada. Tapi Sela pengennya sama kakak. Dia sakit juga karena kangen sama kakak. Lagian di sana apa sih yang kakak cari? Oke. Kakak akan pulang kalau urusan kakak udah selesai. Kapan selesainya kak? Lagian apa sih urusan kakak itu? Sampai tega ninggalin anak. Kak sadar kak, apa yang kakak lakuin itu egois. Emangnya salah kalau kakak pengen bahagia? Salah kalau kakak pengen bebas dari kemiskinan? Kakak capek hidup miskin terus Putra. Udahlah, percuma kakak jelasin. Kamu nggak bakalan ngerti. Suatu saat kakak akan menyesal. Sabta, hai. Hari ini aku... Maaf Dina, aku harus pergi. Aku ada urusan. Ada seseorang yang perlu aku temui. Tunggu Sabta, aku mau bilang sesuatu. Aku sudah bilang kan, kalau aku ada urusan, awas jangan halangi aku. Kenapa Sabta malah ninggalin aku gitu aja ya? Oh, jadi dia sama perempuan lain. Hahaha, apa yang aku harapkan dari laki-laki seperti itu? Tapi kenapa semua orang jadi ngejauhin aku ya? Perasaan aku juga jadi gak enak. Kenapa aku jadi gak nyaman di tempat ini? Mina, gue boleh bicara bentar gak? Duh, sorry ya Din, gue sibuk. Lain kali aja ya. Sorry ya, gue pergi dulu. Tunggu Mina, kenapa lo jadi ngehindarin gue sih? Gue salah apa sama lo? Siapa yang ngehindarin lo sih? Gue beneran sibuk. Udah ya, gue harus pergi. Kenapa semua orang jadi ninggalin aku ya? Sela, ibu kangen sama kamu. Semakin aku mencoba buat gak mikirin Sela dan Mas Dino, perasaan aku semakin gak nyaman. Kayaknya aku harus ketemu sama mereka. Mas, aku mau ketemu sama Sela. Di mana dia? Katanya dia sakit. Apa dia masih sakit? Gimana keadaannya, Mas? Ngapain kamu nanyain Sela? Baru ingat punya anak. Selama ini kamu kemana aja? Sampai baru ingat pulang. Mas, kok kamu ngomong gitu sih? Aku ini ibunya. Salah kalau aku pengen tahu kondisi anak aku. Aku yakin Sela ada di dalam. Izinin aku masuk, Mas. Enggak, kamu gak boleh masuk. Ini bukan rumah kamu lagi. Dan aku gak akan pernah izinin kamu ketemu sama Sela lagi. Mas, aku ini istri kamu dan juga ibu dari Sela. Kenapa kamu jadi ngelarang aku buat ketemu sama anak aku sendiri? Sejak kamu meninggalkan rumah ini, kamu bukan lagi ibu dari Sela. Apa maksud kamu, Mas? Tolong, aku hanya ingin melihat anakku. Kamu sadar gak sih Dina? Kamu ninggalin kita demi kemewahan. Pergi ke kota meninggalkan anak dan suami hanya demi kesenanganmu sendiri. Kamu egois Dina. Bahkan anak kamu sakit aja kamu gak peduli. Sekarang pergi dari sini. Aku gak mau ngeliat kamu ada di desa ini.
Tunggu mas, kamu nggak bisa berbuat seenaknya kayak gini. Aku mau ketemu sama Sela. Aku kangen sama dia mas. Mana Sela mas? Aku minta maaf kalau selama ini aku ninggalin kalian. Aku menyesal. Cih, setelah sekian lama, kamu baru bilang kangen sama Sela. Udah terlambat, Dina. Penyesalan kamu itu nggak ada artinya. Lebih baik kamu pergi dari sini. Ini semua memang salahku. Aku sudah menelantarkan keluargaku hanya untuk sebuah kemewahan. Aku menyesal. Anak dan suamiku pantas membenciku. Mengapa semua ini terjadi padaku? Di mana semua orang? Semua orang meninggalkanku karena diriku sendiri. Semua kemewahan yang aku punya perlahan menghilang. Keluarga aku juga menghilang. Aku benar-benar sendirian. Gak ada yang peduli sama aku. Kepalaku pusing sekali. Perutku juga mual. Beberapa hari ini hidupku jadi gak kekontrol. Kepalaku benar-benar pusing. Kayaknya aku harus ke dokter deh. Tapi aku benar-benar gak bisa berdiri. Kepalaku benar-benar pusing. Ya Allah, tolong kuatkan aku. Setidaknya aku bisa kuat sampai rumah sakit. Aku harus kuat. Kondisi kamu serius, Dina. Tubuhmu melemah dan kamu harus mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Sebenarnya saya sakit apa dok? Kalau cuma itu harusnya dengan saya istirahat aja udah cukup kan? Kenapa harus sampai pemeriksaan lanjut? Kondisi kamu memang lemah dan bahkan semakin lemah. Tapi kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Itu karena penyakit kamu ini sulit untuk dideteksi. Sehingga kita butuh pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apa sebenarnya penyakit kamu. Sebenarnya penyebab tubuh saya seperti ini itu apa dok? Kenapa saya bisa punya penyakit yang sulit untuk dideteksi ini? Bisa jadi ini akibat dari gaya hidupmu. Gaya hidupmu yang tidak sehat sehingga mempengaruhi daya imun kamu. Saya sarankan kamu untuk periksa ke rumah sakit yang lebih besar. Di sana banyak peralatan yang lebih mumpuni daripada di sini. Mungkin di sana kamu bisa tahu penyakit apa yang kamu derita saat ini. Saya akan bikin surat rujukannya. Kalau aku berobat ke rumah sakit yang lebih besar, dari mana biayanya? Aku udah gak punya uang lagi. Aku harus apa? Baik dok, terima kasih ya. Ini surat rujukannya. Sekali lagi, saya terima kasih ya dokter. Saya permisi. Iya, sama-sama. Aku hanya ingin kebebasan, tapi yang kudapat hanya kehancuran. Selama ini kebebasan dan kemewahan yang aku inginkan, kini semuanya hanya angan-angan semata. Sekarang aku sendirian. Semua orang meninggalkanku karena keserakahan aku. Maafkan Ibu Sela, maafkan aku Mas Dino. Aku sudah menyakiti kalian. Aku meninggalkan dan menyia-nyiakan kalian. Aku menyesal. Sekarang aku hidup dalam kesendirian. Semuanya sudah hancur. Aku sudah kehilangan semuanya. Ampuni aku ya Allah. Aku sungguh menyesal. Semua yang aku lakukan menghancurkan diriku sendiri. Ampuni aku ya Allah. Tenggorokanku sakit. Tenggorokanku sakit sekali. Badanku sakit semua. Seluruh badanku sakit semua.